I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya."
Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, pertama-tama selamat malam Bapak dan Ibu semua, teman-teman KKIT. Selamat malam, Romo. Ya, kita memang mau melihat sejauh mana bisa kita tangkap tentang kekuatan doa itu yang mau dikatakan di dalam Injil Markus pada saat ini. Tadi kita mencoba untuk, saya minta izin untuk membuka dulu. Silakan, Romo. Mungkin dari pengalaman Bapak dan Ibu semua, saudara-saudari KKIT, apa yang menjadi pengalaman kita dalam berdoa? Menjadikan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita beriman. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari KKIT untuk melihat video kecil yang mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh apa makna di dalamnya dengan berkaitan dengan nasihat Yesus tentang berkaitan tentang doa tadi. Saya coba videonya untuk saya setel dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Romo. Ya, Romo. Suatu kali, sebuah kapal karam di laut karena badai, dan dari semua kru hanya ada 2 orang yang dapat berenang ke pulau kecil yang sepi. Setelah keduanya mencapai pulau, mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan keduanya pun berbicara. Dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa kepada Tuhan dan menunggu penyelamatan. Namun, mereka berdua memutuskan untuk membagi wilayah. Di antara mereka berdua, mereka akan berada di sisi yang berlawanan. Mereka melakukan ini untuk menentukan doa siapa yang akan lebih efektif. Hal pertama yang mereka perlukan adalah makanan. Jadi orang pertama berdoa untuk makanan. Dan hari berikutnya, dia melihat buah-buahan yang menghasilkan di wilayahnya. Dan dia melihat bahwa di sisi orang lain masih tandus. Setelah 2 minggu, pria pertama merasa kesepian, dan dia berdoa untuk seorang istri. Dan hari berikutnya, seorang wanita yang selamat dari bangkai kapal berenang ke sisi tanahnya. Dan dia melihat, di sisi lain masih belum ada apa-apa. Pria pertama berikutnya berdoa untuk rumah dan pakaian, dan lebih banyak makanan. Dan seperti sihir, dia mendapatkan semua hal itu. Dan sisi pria lain, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Akhirnya pria pertama berdoa untuk kapal agar dia dan istrinya bisa meninggalkan pulau itu. Keesokan paginya, sebuah kapal berlabuh di sisi pulaunya. Dia kemudian naik kapal bersama istrinya, kemudian orang pertama,
berpikir kepada pria yang satunya. Karena tidak ada doa dia yang dijawab. Dia tidak layak meninggalkan pulau itu. Orang pertama memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut di pulau itu. Saat kapal akan berangkat, orang pertama mendengar suara dari langit berkata, "Mengapa kamu meninggalkan temanmu di pulau itu?" Orang pertama menjawab, Karena saya mendapatkan semua yang saya doakan. Itu berarti karena berkat saya, hasil dari iman dan doa saya. Dua-duanya tidak terjawab. Itulah mengapa dia tidak memiliki apapun di sisinya. Dan jadi saya pikir dia tidak pantas meninggalkan pulau bersama saya. suara dari langit menjawab, "Kamu sangat salah. Kamu berutang besar kepada pria itu." Mengapa begitu? Tanya orang pertama. Iman dan doa orang itu yang memohon berkat kepadamu, karena dia adalah orang yang berdoa, agar semua doamu dapat terjawab. Jawab suara dari langit. Pesan, jangan pernah menilai orang lain atas apa yang Anda lihat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukur. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari KKIT yang terkasih, kalau melihat film pendek tadi, kira-kira apa makna doa itu sendiri? Doa kadang-kadang kita merasa bahwa sesuatu yang sangat individual. Tetapi kalau melihat film tadi, doa bukan sesuatu yang sepertinya semata individual. Karena doa itu pun sendiri berwujud dari sebuah relasi yang berkaitan dengan Allah itu sendiri. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudari untuk lebih mendalami dari film tadi, bahwa tadi kita bisa melihat bahwa doa itu selalu berkaitan dengan keinginan bahwa kita mendapatkan wahyu Allah, pewahyuan. Jadi, apakah betul di antara kita ingin melihat Tuhan? Ya, kadang-kadang mungkin kita mengatakan, saya ingin melihat Tuhan, gitu ya. Tetapi ternyata untuk masalah hal itu adalah peristiwa yang tidak mudah. Wahyu selalu berkaitan dengan iman. Dan iman kita tergantung dari wahyu itu. Apakah kita merasakan wahyu itu datang secara langsung, di mana semua yang kita inginkan itu terpenuhi? Sehingga tadi seperti orang pertama merasakan bahwa dia dilimpahi begitu berkat, banyak berkat. Sedangkan orang yang kedua tidak mendapatkan berkat sama sekali. Kita bisa melihat wahyu Tuhan bukan semata-mata selalu harus bentuknya tampak dan mujizat itu selalu tampak terjadi di depan mata kita. Maka ini keistimewaan bagaimana wahyu dari diri Allah dan iman menanggapi pewahyuan itu. Maka iman adalah sewajarnya manusia bersikap rendah hati sebagai ciptaan dalam menunggu jawaban Allah atau kedatangannya dengan cara apapun. Ya, kalau tadi juga berkaitan dengan film kecil tadi, mungkin saudara-saudari bisa menangkap bagaimana kita harus rendah hati.
Ibu Teresa mengajak kita juga berdoa adalah sesuatu yang harus bentuknya kontemplatif. Kontemplatif, kenapa kontemplatif? Karena mendekatkan dengan peristiwanya. Saya tidak mungkin mencintai Kristus kalau saya tidak dekat dengan Kristus. Dan itu adalah bentuk kontemplasi. Santo Ignatius sangat menekankan bahwa kontemplasi itu adalah bagian doa yang sangat integral untuk bisa kita masuk ke dalam peristiwa-peristiwa Injil. Peristiwa-peristiwa di mana Yesus berada. Kita berada di kapal bersama Yesus, kita berada di air waktu terjadi mungkin badai bersama Yesus, atau apa saja. Tergantung bagaimana rahmat mendorong kita diajak untuk memasuki tempat seperti itu. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kakak itu juga pernah melihat dari YouTube bagaimana orang yang mungkin mati suri dan diajak untuk berjalan-jalan entah ke surga atau entah kemana gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang menarik untuk kita melihat bagaimana itu bisa kalau tidak dikontemplasikan. Dia pasti ingat, oh ketemu Yesus, oh ketemu tempat purgatori atau tempat di mana terjadi api pencucian dan sebagainya. Mungkin juga melihat surga, mungkin juga melihat tempat yang lain. Maka kalau Bunda Teresa sangat mengkaitkan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk melihat Kristus dalam diri orang miskin, orang sakit, tanpa kontemplasi tidak mungkin. Tanpa kontemplasi tidak mungkin dengan mudah bisa melihat wajah Yesus dalam diri orang-orang yang sakit, dalam diri orang-orang yang miskin. Maka iman itu adalah sesuatu yang kadang-kadang memang tidak sederhana. Romo, saya sudah beriman. Nah, beriman tidak bisa diomongkan. Beriman adalah suatu tanggapan yang sungguh-sungguh datang dari pengalaman. Ibu Teresa punya banyak pengalaman. Bagaimana dia mungkin tidak pernah berpikir bagaimana tarekat MC itu, misionaris klaris itu bisa bertumbuh seperti demikian rupa. Dia mungkin tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimana banyak orang terlibat di dalamnya. Bagaimana kehadiran dukungan-dukungan dari banyak orang terlibat dalam karya ini. Mungkin banyak orang juga yang menanggapi secara sinis terhadap karya-karya Ibu Teresa. Karena sepertinya dia meninakbobokan orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Tapi itulah yang tidak disukai oleh manusia biasa, diambil alih oleh Ibu Teresa. Maka cara pantas dalam sikap doa kita adalah pasif tanggap. Pasif itu doa bagaimanapun membuat orang itu harusnya pasif. Tidak melulu ngomong gitu ya. Tidak mau nyerocos di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita senang kalau doanya banyak yang dikatakan, kata-katanya sangat bagus, kalimat-kalimatnya sangat indah, tetapi apakah kita mau mensyukuri bahwa itu adalah Tuhan yang kita imani, atau kita mencari panggung melalui doa-doa itu? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita sebenarnya yang cari panggung. Agar orang mengatakan, "Wah, kamu kalau berdoa bagus, kamu kalau berdoa sangat inspiratif, kamu kalau berdoa sangat membuat hati saya ternyuh." Ya boleh saja sih ngomong itu, tetapi kita harus hati-hati dengan pujian-pujian yang diberikan orang kepada kita. Doa pasti butuh kesabaran. Doa iman itu pasti butuh kesabaran. Iman itu pasti butuh keyakinan bahwa akan terjadi di suatu saat di mana mungkin saya mendapatkan jawaban di saat saya mungkin tidak siap untuk melihatnya.
Maka passive tanggap itu adalah memang ini kepekaan jiwa, bahwa jiwa manusia itu sebetulnya punya kesatuan dengan jiwa Allah, yang mungkin kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti gitu ya. Bahwa jagat kecil kita beradu dengan jagat besar kita. Jagat besar ya itu milik Allah. Sehingga bagaimana dikatakan bahwa kita ini citra Allah, bahwa kita berarti punya percikan-percikan Allah dalam diri kita. Maka itulah tanggapan pasif tanggap itu. Semua inisiatif awal berasal dari Allah. Maka doa itu sebetulnya inisiatif awalnya dari Allah. Walaupun kita mengatakan kita yang memulai doa itu. Tapi arti berdoa itu adalah bagaimana Allah yang mewahyukan pertama-tama. Karena tanpa wahyu, sebetulnya iman kita agak mengalami kesulitan karena kita tidak punya konteks, tidak punya pengalaman. Misalnya saya ketika berjalan keluar dari mara bahaya, lalu kita mengatakan, sepertinya Tuhan menjaga saya. Sepertinya Tuhan masih memberikan hidup kepada saya. Tapi kalau kita pun mungkin mengalami situasi yang tidak mudah, mungkin tertabrak, tapi tidak mengalami sampai kematian, mungkin kita juga masih bisa mengatakan bersyukur bahwa tidak sampai kita diambil oleh Tuhan. Kita masih diberi waktu untuk melanjutkan tugas dari Tuhan. Maka kesabaran merupakan sikap yang tampaknya dari mutiara Ibu Teresa ini sangat dominan gitu ya. Dan Ibu Teresa pun juga pribadi yang sangat sabar. Bagaimana dia banyak berjalan, bagaimana dia juga mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan sarana-sarana yang mungkin diinginkan manusia untuk pergi ke sana ke sini dengan mudah, tetapi beliau tetap mengutamakan bahwa yang paling utama dilayani adalah orang miskin dan orang sakit. Coba kita kalau menghadapi keluarga, ada yang sakit, yang mungkin terus mengeluh, terus mengumpat, apakah kita akan nyaman untuk tetap menungguinya gitu ya. Mungkin kita juga tidak mudah untuk menungguinya, pribadi-pribadi yang seperti itu. Kita mungkin capek juga. Tapi yang namanya cinta ya memang menyakitkan. Cinta itu adalah sesuatu yang memang harus mengeluarkan pengorbanan. Kadang-kadang memang membuat diri kita sepertinya menjadi rapuh. Karena kita tidak lagi sabar, kita lagi mudah kecewa, kita lagi juga menjadi orang-orang yang mungkin mengumpat karena orang ini yang sebetulnya butuh perhatian dan sebagainya. Jadi memberikan sikap penuh hormat terhadap pribadi yang lain, ini sebagai bagian penting dari iman. Maka tadi kalau dalam film kecil tadi, kita bisa melihat Allah mengatakan, kamu jangan mengabaikan orang lain yang berdoa untuk kamu. Seringkali kita menganggap bahwa doa kita karena upaya kita. Baik, hubungan doa dan iman. Orang yang berdoa, orang yang masih berdoa merupakan petunjuk bahwa pribadi itu masih beriman kepada Tuhan. Yang memberikan waktu untuk berdoa, menurut saya masih beriman. Orang masih berdoa rosario, saya kira setidaknya masih beriman. Walaupun mungkin doanya ritmik, ritual, merasa adalah sesuatu yang harus dikerjakan berulang-ulang, tetapi bagaimanapun dia masih memiliki iman kepada Tuhan. Tadi saya juga melihat bagaimana sebuah YouTube yang mengatakan, kamu percaya pada Tuhan di sebuah peristiwa, dia rambutnya mohak gitu ya, dan mengatakan saya tidak percaya lagi pada Tuhan.
Kalaupun Yesus datang, saya pasti akan tato Yesus itu. Saya ketawa karena orang itu ternyata ngomong yang sembarangan saja. Dan menandakan bahwa dia tidak beriman, bahkan dia tidak mengenal apa yang ada di balik kata-kata tentang Yesus. Lalu hubungan doa dan iman adalah orang yang tidak berdoa lagi merupakan petunjuk bahwa pribadi itu hanya percaya pada kemampuan akal budinya semata. Sesuatunya dianggapnya sesuatu yang istilahnya apa ya? Sesuatu yang dia bisa dianggap nyata ada, bukan bayang-bayang. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang tidak lagi berdoa mau petunjuk bahwa dia hanya percaya pada akal budinya. Makanya kenapa orang itu menjadi ateisme praktis, karena dia hanya percaya pada akal budinya. Ah, gampang, semuanya bisa saya bereskan. Ah, gampang, nanti saya pergi ke Penang untuk menyembuhkan sakit karena dokternya hebat-hebat. Tapi apakah di dalamnya ada iman? Bahkan Santo Ignatius pun mengatakan bahwa kalau sudah berhadapan dengan dokter, dokter adalah in the place of the Lord, gitu ya. Dokter adalah Tuhan yang harus diyakini. Maka ketaatan pada dokter itu sama dengan ketaatan kepada Tuhan. Maka ruang materi, kadang-kadang kita bisa melihat dalam dunia sekarang, bukan menjadi bagian orang yang masih berdoa. Saya senang kalau ketika masih di Civita, ketika refleksi, satu hal yang selalu menarik adalah ketika mereka refleksi, mereka merasa bagaimana dinamika retret itu sungguh-sungguh memberikan dampak kegembiraan bagi mereka. Mereka tidak ngomong fasilitas, saya tahu bahwa fasilitasnya mungkin tidak sesuai harapan, mungkin makanannya tidak seenak di rumahnya, tetapi kegembiraan itu membawa mereka merasakan bahwa inilah retret. Berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan makanan, bukan berjumpa dengan tempat seperti hotel atau apapun, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Kegembiraan, sukacita. Maka ini penting bahwa kenapa dalam berdoa selalu ada unsur relasi imajiner, tetapi membawa sukacita yang tak terlukiskan antara pencipta dan ciptaan. Ya, saya mengatakan mungkin nggak tepat relasi imajiner, tetapi artinya bahwa ada apa ya, invisible hand gitu ya, ada relasi yang tidak kelihatan antara ciptaan dan pencipta. Saya sedang dengan kisah Fatimah, bagaimana ketika Bunda Maria menampakkan diri kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta. Orang-orang dewasa kan tidak percaya terhadap peristiwa Lucia, Francisco, dan Jacinta itu. Maka Bunda Maria pun mengatakan, ketika aku datang dan mereka boleh mengecek bagaimana aku bertindak atas diri kalian. Ternyata dokter-dokter juga mencoba menancapkan jarum-jarum di bagian kulit mereka, dan mereka ternyata tidak merasakan sakit. Mereka sungguh merasakan sukacita yang luar biasa, apa ya namanya kalau orang mengalami peristiwa yang luar biasa dalam doa itu, sehingga dia merasa itu bukan hal yang menakutkan lagi. Mungkin kita yang manusia takut dengan peristiwa ditusuk-tusuk jarum, tapi bagi Lucia, Maria, Jacinta dan Francisco bukan pengalaman yang dirasakan lagi kalau sudah bersatu dengan Tuhan. Maka kita bisa melihat sukacita adalah bagian dari kegenapan bahwa kita berdoa kepada pencipta kita.
Maka pertanyaan kita, mengapa unsur sekularisme atau kehidupan yang memisahkan antara mana yang menjadi tempatnya Allah dan mana tempatnya manusia semakin membabi buta terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bisa melihat HP juga menjadi alat sekularisme, menuhankan HP daripada Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa bagaimana kita juga menangkap bagaimana Tuhan itu hanya ada di gereja atau hanya pada saat ibadah. Tetapi kalau sudah di ruang pekerjaan kita, di pasar, dan dimanapun kita menjalankan kehidupan, kita tidak berelasi dengan Tuhan. Maka ini hal yang menarik, sekularisme ini menjadikan dalam semangat Ignatian adalah, atau semangat kongregasi jenderal, adalah bentuk dari ateisme praktis. Ateisme praktis itu ya berarti ya ya sudah menempatkan Tuhan ya antara sepertinya ada, tetapi juga kita tidak percaya begitu rupa gitu ya. Atau mungkin kayak orang Farisi ya, munafik gitu ya. Di mana munafik kan berdasar kata dari nifak atau nafik gitu ya, yang mau mengatakan bahwa bermuka dua gitu ya. Jadi kita bisa melihat sekularisme juga membuat kita sadar tidak sadar memisahkan antara kehidupan dengan Allah dan kehidupan manusia. Seperti kata takdir saja. Ada kecelakaan, itu sudah takdir. Ada kematian, itu sudah takdir. Itu sebetulnya lebih merupakan upaya melepaskan tanggung jawab. Ya, seperti kemarin kita bicara tentang ponpes yang rubuh dan akhirnya minta diperbaiki dengan APBN, ya kita bisa melihat bahwa itu hanya takdir kok. Tidak apa-apa. Nanti juga dibantu. Nah, ini kan hanya untuk mengatakan nyawa tidaklah menjadi suatu hal yang penting, tetapi hanya berpikir tentang materi, dibangun kembali, dan sebagainya. Baik, itu yang mau ditangkap dari hubungan doa. Dan lalu bagaimana kita menghargai gereja? Doa bagaimanapun juga sebetulnya adalah bentuk untuk kita menghargai gereja. Sentire cum ecclesia, sepaham dengan gereja. Doa untuk kepentingan permohonan diri memang baik, tetapi pertanyaannya, apakah kita punya passion atau compassion atau belas kasih berkaitan dengan iman kita? Apakah kita mencintai Yesus Tuhan? Apakah kalau kita berdoa tuh memang kita mencintai Tuhan? Apakah kita mencintai Yesus? Apakah kita mencintai Bunda Maria? Atau sekedar ritual? Ya, ini memang butuh proses yang tidak mudah. Saya pun juga selalu berproses bagaimana sih mencintai semua ini gitu ya. Mencintai gereja juga sebagai mempelai Kristus. Apakah kita mencintai mempelai gereja sebagai mempelai Kristus? Sehingga ketika kita ekaristi, kita bertemu dengan Yesus. Bukan dengan mengatakan ini kewajiban setiap hari Minggu. Dan tugas terus melanjutkan karya keselamatan di dunia. Apakah kita sebagai orang Katolik yang dibaptis percaya bahwa kita punya tugas menyelamatkan jiwa-jiwa? Ibu Teresa tentu menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang sakit dimandikan, diganti pakaiannya yang baik, dicoba untuk diobati. Dan banyak orang yang menceritakan atau dari pengalaman mengatakan bahwa ketika orang sakit itu dan miskin itu meninggal, dia mengatakan, saya masih bisa tersenyum. Saya merasa begitu dihargai, padahal saya selama ini ada di sekitar sampah-sampah yang ada di negeri di Kalkuta itu.
Lalu yang pertanyaan kedua, apakah kita juga dalam doa merasa bahwa kita ini misionaris dalam doa? Misionaris berarti seorang yang ditugaskan atau menjalankan bahwa dalam kehidupan saya adalah misionaris doa. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Kita melihat bahwa ada pribadi yang perlu didoakan, kita berdoa. Maka seperti diri Teresia de Lisieux atau kanak-kanak Yesus, dia diangkat oleh gereja menjadi pujangga gereja pada usianya begitu muda. Tetapi hatinya itu begitu mencintai gereja. Dan dia mendoakan para misionaris. Dan dia tahu bahwa berdoa untuk para misionaris itu adalah berdoa untuk mewartakan kabar baik, mewartakan karya keselamatan. Dan dia tahu bahwa belum tentu para misionaris ini akan pulang dengan selamat. Jadi kadang-kadang kita mau melihat apakah kita juga misionaris dalam doa. Karena ini penting, karena kita seringkali mengatakan itu masalah pribadi, Romo. Doa itu masalah pribadi, tidak ada berkaitan dengan gereja. Padahal kalau kita menerima sakramen apapun, atau bahkan sakramen tobat pun itu adalah sebetulnya bentuk dari bagaimana kita harusnya mencintai gereja. Sehingga sakramen tobat itu bukan semata-mata, wah ngapain sih mengaku dosa pada seorang imam yang manusia juga. Bukan kepada manusiawinya, gitu, tapi kepada gerejanya yang mempelai Kristus. Tapi apakah kita sampai ke sana bahwa kita mengimaninya? Nah, ini yang mungkin menjadi tidak sederhana. Ya, ini catatan saja dari para kudus, nanti bisa dibaca saja. Menurut saya menariknya adalah dari Santo Robertus Bellarminus adalah suatu perbuatan sedekah lebih baik daripada 100 banyak akal. Jadi tindakannya, karena Bunda Teresa pun mengatakan ora et labora, harus ada tindakan. Tidak ada doa tanpa tindakan. Namanya kontemplasi itu ada tindakan. Yesus pun sadar bahwa ketika dia diminta untuk menyembuhkan anak seorang pegawai yang dikatakan saya minta doanya saja, dan ternyata Yesus mengatakan dia sudah sembuh. Padahal orang-orang mengatakan mati gitu ya. Tapi ketika jamnya tertentu, ketika Yesus mengatakan dia sudah sembuh, maka sembuh. Maka kita bisa melihat kontemplasinya Yesus dan kontemplasinya Ibu Teresa. Iman adalah ibarat sinar matahari yang terang. Hal ini memampukan kita untuk melihat Tuhan dalam segala hal dan juga segala sesuatu di dalam diri Tuhan. Ini ungkapan Santo Fransiskus dari Sales. Jadi iman adalah ibarat sinar matahari yang terang. Menerangi semuanya. Tidak mencari tempat-tempat tertentu. Semuanya diradiasi dengan sama. Yang berikutnya dari Santo Paus Yohanes 23, rahasia dan segalanya adalah memberikan diri kita digendong oleh Tuhan dan kemudian membawanya kepada orang lain. Kita juga bisa melihat rahasia dari doa adalah kita merasa digendong oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat gambar yang di mana tampaknya hanya ada tapak-tapak satu, padahal katanya Yesus sedang berjalan dengan seseorang. Ternyata Yesus sedang menggendong gitu ya. Atau kalau gambaran Santo Yohanes kan ada pribadi yang digendong gitu ya. Ini berkaitan dengan gereja.
Lalu doa itu menyucikan kita, membaca, mengajar kita, keduanya baik bila keduanya memungkinkan. Kalau tidak, berdoa lebih baik daripada membaca. Ya, ini suatu hal yang mungkin ungkapan yang menarik dari Santo Isidorus Sevilla, bahwa doa menyucikan kita. Santo Akultis pun memperlihatkan kepada kita bahwa berdoa itu sungguh-sungguh merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah kesucian. Baik, ini hanya tanggapan dari para kudus. Sedangkan mungkin kata-kata dari Teresia Avila, Teresia dari Yesus atau Avila, mungkin tahu kalau dalam lagu Taize itu kan ada nada Te Turbe. Dan ungkapannya yang menurut saya menarik dari kata-kata itu adalah tak ada apapun yang mengganggumu, tak ada apapun yang menakutkanmu. Semuanya berlalu. Allah tidak membisu. Kesabaran menggapai segalanya. Siapa yang memiliki Allah tak kekurangan apapun. Allah saja cukup. Jadi kita sebetulnya diminta untuk sungguh mengejar Allah. Sungguh memiliki Allah. Bukan memiliki apa-apa gitu ya, tapi memiliki Allah yang terutama. Lalu Santa Teresia Avila ini juga adalah tokoh pembaharu dalam Ordo Karmel. Bersama Santo Yohanes Salib, dia membaharui semangat anggota Ordo yang santai-santai menjalankan aturan-aturan atau reguler biara. Dia menjalankan kehidupan biara dengan keras demi mencapai kekudusan. Aturan-aturan biara diperbaharui dan Teresia menjalaninya dengan tekun dan setia. Dia menjadi teladan bagi anggota lainnya. Kesaksian, keteladanan memang dituntut oleh zaman ini ya. Mana saya tidak melihat lagi unsur apa lagi yang baik untuk sharing gitu ya, untuk dibagikan, kecuali pengalaman hidup itu. Sekarang orang dikenai oleh digital native, orang sedikit-sedikit menjadikan digital adalah jalan untuk bertemu dengan HP, sehingga HP itu seperti sebuah pribadi yang kadang-kadang begitu dicintainya. Tapi dalam berkaitan dengan Tuhan, dalam doa, seringkali kita tidak semelekat dengan seperti HP itu gitu ya. Mungkin ada sebuah film yang memperlihatkan bagaimana seorang anak ingin seperti smartphone karena ibunya sibuk bermain smartphone, HP. Ayahnya juga sibuk bermain dengan smartphone. Lalu dia mengatakan, saya sebetulnya hanya ingin seperti HP. Selalu dipegang, selalu dilihat, dan sebagainya. Baik, ini yang terakhir. Ya, ini juga inspirasi dari Padre Pio, dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 16-18. Tentu kita tahu Padre Pio adalah seorang pendoa. Lalu dikatakan dalam inspirasi dalam Padre Pio itu adalah bersukacitalah senantiasa. Seorang pendoa tidak memungkinkan bahwa dia adalah seorang yang punya kecemasan. Ya. Cemas boleh, tapi bersukacitalah. Di dalam kecemasan pun masih bersukacita. Lalu dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, tambahan dari ayat ini memang jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Menarik dari 21-22, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya ketemu
seorang mantan bruder yang mengatakan ketika saya ingin masuk SY, mengatakan waspadalah terhadap apapun yang kamu anggap itu baik. Karena disitulah mungkin roh jahat bisa menjatuhkan kita. Ya, bisa bentuknya macam-macam ya. Bagaimana kalau dalam dunia ini kan ada roh baik, ada roh jahat. Yang tentu akhirnya kita memilih mana yang baik dan mana yang dianggap buruk. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari KKIT, saya melihat bahwa doa di zaman ini bukan hal yang sederhana, butuh kesabaran, kekuatan. Tapi juga kita bisa melihat doa itu membutuhkan iman bahwa kita ini bukan pendoa pribadi, tetapi juga kita banyak didukung oleh doa banyak pribadi untuk hidup kita. Maka mudah-mudahan ini bisa membantu menginspirasi perjumpaan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mungkin kalau ada Ya, terima kasih. Ya, Romo Heri. Kita masuk ke sesi untuk sharing dan tanya jawab ya, Romo ya. ya, Oke, silakan teman-teman yang sudah hadir boleh membuka video dan suaranya ya. Saya Suara aja akan. ya Pak Win. Kenapa? Suara aja, fotonya gelap nih Oh ya, nggak kameranya. apa. Jadi teman-teman silahkan membuka masing-masing ya. Sebentar, saya salah setting di mana ya. Silakan teman-teman sudah boleh membuka masing-masing suara dan kalau memungkinkan videonya supaya kita kelihatan lah ya wajahnya begitu ya. Terima kasih Romo Heri dan satu hal yang tergelitik buat saya tadi itu di awal itu Romo mengatakan kalau berdoa itu harus pasif tanggap gitu ya Romo. Nah mungkin bagi kami itu sesuatu yang baru Romo. Memang kebanyakan kalau doa biasa yang saya lakukan itu banyaknya kata-kata itu Romo. Bahkan kalau adorasi itu kalau menang ini kok rasanya bingung Romo gitu ya. Padahal kalau Romo bilang tadi kan pasif tanggap ya. Nah, mungkin Romo bisa mengajari kita Romo yang praktis di dalam perjumpaan malam ini Romo. Kira-kira yang dimaksud pasif tanggap itu seperti apa gitu Romo. Ya, kira-kira itu Romo Heri. Sebelumnya nanti Bu Astria setelah saya ya Bu Astria ya. Silahkan Romo. ya, berdoa pasti tanggap ya seperti tadi yang dituntunkan Ibu Sinta ya dalam doa. Kita sebetulnya sampai titik di mana kita pasrah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan inspirasi dari kata-kata yang mungkin mengalir. Tidak semua kata-kata Ibu Sinta itu akan kita tangkap, tetapi mungkin ada satu yang menarik yang membuat jiwa kita atau mungkin eh, jiwa kita bergerak untuk menangkapnya gitu ya. Oh, ternyata pertobatan itu sesuatu yang begitu mengena gitu ya dalam diri saya. Jadi kayak Lexio Divina, kita membaca pelan-pelan ayat-ayat suci, kitab suci. Tetapi kan kita tidak mungkin menangkap semuanya. Tapi apa yang menarik atau tak gitu kan? Nah, itu yang menarik, itu tanggapnya itu. Oke, ya, ya. Ya, pasifnya tentu kita sudah mengabaikan saja yang lain. Kita tanggap terhadap apa yang jiwa ikut membuat tertarik dengan kata-kata inspiratif itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Romo. Berarti eh, apa yang sudah kita lakukan selama ini ya itu yang disebut pasif tanggap ya Romo ya. Ya, tetapi memang tidak sederhana karena kita kayak berdoa
Rosario kan meluncur seperti peluru aja gitu ya. Ya, cepat Romo. Yang Ya, penting tapi selesai gitu bagaimana jadinya. apakah kita kenal dengan Maria yang kita doakan itu atau kita semakin mencintai atau tidak kan itu. Nah, ini jiwa kita nangkep nggak gitu sesuatu yang membuat kita semakin mencintai gitu kan. Dan kata kuncinya itu mencintai. Ya, kata aslinya mencintai ya Romo. Karena Oke, dengan terima mencintai kasih. kita memeluk sesuatu gitu ya. Ya, terima kasih Romo Heri. Mungkin sebagai informasi, MC itu singkatan Missionaries of Charity, Romo. Oh iya, mohon maaf. Ya, enggak apa-apa, Romo. Jadi mungkin berikutnya nanti bisa diingat, Romo. Misionaris cinta kasih gitu kalau dalam bahasa Indonesia, Romo. Oke, terima kasih Romo Heri atas jawabannya. Ini ada Bu Astria yang angkat tangan. Silakan bisa dibuka suaranya, Bu Astria. Silakan kalau mau bertanya, monggo. Atau mau sharing, silakan dibuka suaranya. Udah, udah. Terima kasih Pak Win. Ya, Selamat malam Romo. Selamat malam, Bu Astria. Ini tadi saya terlambat datangnya karena nanti saya ada novena jam 9 Pray, Hope, and Don't Worry. Itu. Terus ini saya tadi terakhir lihat itu kok Teresia mana? Saya kok bingung ya, ada Teresia Lisek dan Teresia ini tadi Avila. barusan ya. Avila. Avila ya. Iya. Saya bingung juga nih Romo. Tadi ada setiap Teresia Santa itu kok ada punya ini ya seperti tadi. Ini saya menemukan di Santa Teresia Lisek itu kata-kata yang bagus menuju jalan kecil. Ya. Tetapi saya mau menemukan suatu cara menuju surga, suatu jalan kecil yang sangat pendek dan langsung, jalan yang sama sekali baru. Nah, sama sekali baru yang mau ke surga, jalan yang baru itu yang bagaimana ya Romo? Pendek lagi jalannya, gitu. Terus tadi Santa apa tadi? Teresia Avila itu ada kata-kata yang di bawah, kemudian Padre Pio tadi juga bersukacitalah yang ayat 8 di 1 Tes 5. Nah itu yang ini dulu deh jalan-jalan ini tadi dulu Romo. Mohon penjelasan. Terima kasih nih batuk saya nggak sembuh-sembuh nih mau 1 bulan. Terima Penjelasan kasih Romo. jadi apa, Bu? Mohon maaf. Yang Ibu tanya. Kata-kata yang ditemukan ya kata-kata yang dipakai motivasi ya, moto. Ya, sebetulnya itu Kenapa? kata-kata atau moto dari orang-orang kudus itu ya. Kalau Teresia kanak-kanak Yesus memang sampai dalam kisahnya ia ingin bermain seperti dengan Kristus ya, main bola, main apa gitu yang ya seperti anak-anak aja gitu. Dan kalau dia bisa merasakan kehadiran Kristus dan main dengan Kristus, bagi dia itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, kalau apakah itu jalan yang pendek atau itu saya tidak tahu. Dalam arti tertentu kita yakin betul bahwa sebetulnya apakah jalan yang terpendek ya kita menjadi suci lah, gitu ya. Kita menjadi kudus itu. Itu jalan paling pendek. Maka kita bisa melihat kenapa Karlo Akultis mengatakan, Gimana kalau jalan pendek kenapa mau? ya kalau jalan pendek itu kan, Putus-putus sih mau. aduh, di sini lancar kok Bu Astria. Mungkin di Bu Astria ya. Silakan Romo. ya kalau jalan pendek itu belum tentu bahwa jalan itu mudah gitu ya. Kalau misalnya saya selalu ingat Karlo Akultis, itu kan dia mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju surga, gitu. Itu bukan itu pasti jalan yang paling pendek juga gitu ya. Tetapi hanya untuk mengatakan bahwa itu sarana yang penting gitu dalam dalam gereja gitu ya. Saya ingat ketika ada seorang pastor yang meninggal di sebuah gunung, ketika dia meninggal itu, lalu dia mengatakan bahwa dia
dia menampakkan diri kepada seorang ibu dan minta didoakan dalam Ekaristi, diujupkan dalam Ekaristi. 2 kali misa. Dan ketika 2 kali misa itu diselenggarakan, lalu Romo yang sudah meninggal itu pun mengucapkan terima kasih karena dia merasa sudah bebas. Nah, ya, masalahnya apakah ini jalan pendek atau jalan jauh kan kita nggak terlalu melihat dan menanggapi itu. Karena sukacita itu adalah peristiwa ketika roh Tuhan itu memang menggapai jiwa kita gitu ya. Ya, kita kan masih banyak juga berpikir apakah nanti di surga kita bisa makan enak, makan steak dan makan kan kita kan nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau orang udah suka cita kan nggak mikir lagi masalah makanan. Seperti anak kecil yang retret di Civita, ketika senang ya dia nggak mikir bahwa padahal kamarnya banyak nyamuk juga dia nggak pikir. Bagi dia adalah senang ketika berkumpul, diajak berdoa, diajak macam-macam dan sebagainya. Jadi itu adalah sudah suatu peristiwa di mana dia merasakan peristiwa sukacita gitu ya. Jadi mungkin Ibu Asteria juga bisa melihat bagaimana kita memilih jalan-jalan itu. Memang banyak orang kudus, tetapi menurut saya tentu Ibu Asteria juga harus memilih orang kudus mana yang menurut hemat Ibu Asteria juga menarik, menjadi inspiratif. Kita memang bicara tentang Ibu Teresa. Dan Ibu Teresa juga kalau kita lihat betul-betul mengalami peristiwa yang tidak mudah untuk menjadi seorang suster, harus keluar dari suster yang sudah memberi rasa nyaman dan dia harus memulai dari suatu peristiwa yang tidak mudah, mendampingi orang miskin, mendampingi orang sakit, dan harus memulai dengan dirinya gitu ya. Sehingga ada orang yang tertarik mengikutinya. Nah, itu mungkin bukan jalan yang sederhana. Ya, oke. Terima kasih Romo. Jadi kira-kira begitu ya Bu Astria ya. Oke, ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Ini kelihatannya Bu Maria Uto ini sudah siap-siap ini. Monggo Bu Maria Uto. Enggak. Yang sharing ya. Oke, mungkin siapa yang mau sharing ya Saya mau tentang. nanya, Win, Oke, silakan. tapi saya nggak nampakkan ini ya, Mo. Oh, Ya, Jadi kenapa? saya suara saja. Ya, Romo mengenai tadi, maka pertanyaan kita, mengapa unsur sekularisme? Itu kok rasanya, Romo, dengan adanya eh, kemajuan teknologi yang seperti itu, segala itu, semakin sulit untuk ini ya, orang mengimani Tuhan secara benar. Mungkin tolong Romo bisa menerangkan bagaimana mengatasi sekularisme ini ya, Romo. mungkin pertama-tama Ibu mau namanya tadi siapa? Bu Margo, Romo. Yo. Tentu yang paling utama adalah karena kita sudah kehilangan keheningan. Kita sekarang ikut jadi orang yang apa ya? Orang yang ribet gitu ya. Apalagi dengan HP itu kita menjadi orang yang ribet gitu ya. Orang yang ingin tahu banyak hal gitu ya. Ingin tahu situasi di berbagai tempat dan sebagainya. Nah, kalau keheningan tidak butuh banyaknya pengetahuan, tapi butuh kedalaman. Nah, dalam doa juga yang diminta adalah bukan banyaknya kata-kata, tapi kedalaman itu gitu ya. Ignatius pun mengatakan bukan banyaknya kata-kata, bukan banyaknya ungkapan, tetapi makin dalamnya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam doa kita. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa tantangan keheningan itu yang menyebabkan kita tidak percaya diri lagi dengan diri kita sendiri gitu di hadapan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa kita harus banyak bicara, kita harus merasa bahwa
harus menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Coba Ibu kalau datang ke gereja, apakah gereja sekarang adalah gereja yang hening? Kan enggak juga. Iya. Gereja yang hiruk pikuk. Ya, kan padahal udah tahu di depan ada Tuhan, di depan ada tabernakel. Ada orang mempersiapkan sebelum misa mungkin 15 menit datang mengawali untuk hening di depan tabernakel. Tapi apakah itu sekarang sudah terjadi? Mungkin kalau datang ke gereja mungkin ngepas atau lebih senang terlambat gitu ya. Supaya kalau bisa khotbahnya lewat gitu kan. Nah, ini kadang-kadang apakah Ekaristi menjadi doa ataukah hanya sekedar orkestra gitu. Begitu Bu Margo, saya bilang keheningan yang orang-orang di zaman ini sudah merasa kehilangan dan begitu lelah untuk mendapatkan lagi keheningan itu. Terima kasih Romo. Ya betul ya Romo ya. Memang kadang kalau mau tidur aja kita harus mendengarkan sesuatu baru bisa tidur gitu ya. Jadi bahkan TV-nya menonton kita gitu. Itu. Jadi Betul, banyak betul. Banyak banyak yang yang seperti begitu itu. ya. Iya. TV-nya nonton kita, kita tidur ya. Kebalik sekarang. Ya itu mungkin salah satu sekularisme ya Romo ya. Karena Ya. kita tidak nyaman kalau kita hening, kalau kita diam, tinggal di tempat yang sepi begitu ya. Berarti itu kuncinya ya. Jadi semakin kemajuan teknologi ini tinggi, berarti sekularismenya tambah tinggi berarti ya Romo ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, oke. Wah, tambah tantangannya tambah luar biasa ini. Oke, Iya. silahkan yang lain mau tanya, mau sharing. Ada dari Padang. Siapa yang dari Padang ini? Pak Win tadi aku nggak dengar uraiannya Romo, tapi Ya ya udah sudah putus. telat, jadi gimana ya, masa Ya diulang ya. udah, nggak Ya, usah. oke. Terima kasih ya Bu Astria. Nanti bisa dengarkan rekamannya aja nanti ya. Baik, terima kasih Romo. Andi, Selamat. artinya kalau tadi singkatnya dari Romo itu adalah masing-masing dari Santa, jadi nggak bisa di apa ya dijawab ya oleh Romo ya. Jadi kalau Santa Teresia Lisieux jangan Oh, kecil, kalau satu Avila ya memang dia memberikan teladan gitu ya. Jadi jangan Baru. dibandingkan ya gitu intinya. hmm. Dan kalau Bu Astria memang mau mengikuti salah satu teladan ya monggo, tapi lebih fokus aja. Jadi itu yang mungkin tadi dijawab oleh Romo Heri ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya ya, jangan sungkan. Ada Pak Tommy yang lama ada tanya ini, Bu Lindri, ada Bu Tiklan, nah, Uma Frida. Ayo, monggo, silakan. Siapa yang mau tanya ini? Mumpung ada Romo Saya Heri. mau bertanya kepada Romo Hari. Selamat malam, Romo Hari. Ya, Pak. Malam, Bu. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus berdoa pagi-pagi benar semalaman kepada Bapa. Di situ doanya begitu panjang sekali. Intinya adalah memang dia mendoakan kita, mengantarkan kita kepada Bapa. Tetapi kata-katanya begitu sangat lugas sekali. Mohon tanggapan dari Romo Hari. Karena tadi Romo kan mengatakan kalau kita berdoa nggak usah bertele-tele, ya. Jadi bersifat pasif. Mohon tanggapan Romo atas doa Yesus ini yang semalam-malaman kepada Bapaknya yang begitu panjang. Terima kasih Romo Hari. Memang Ibu tahu kalau doanya pasti panjang sekali. Kan itu di Alkitab ada Bapak bla 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 bla, Itu kan Bapak bla bla bla, Alkitab banyak kan hanya menjadikannya banget. pendek kan itu. Hah? Nah, kalau ditulis kan berarti menjadi pendek. Tapi begini ya Bu Frida, kalau orang sudah mencintai itu kan mengalir begitu saja gitu ya dalam hati seseorang untuk mengungkapkan apa saja. Coba saja kalau kita juga sedang merindukan sesuatu atau mencintai sesuatu, kita kan sepertinya menulis surat pun dengan begitu mudah bisa mengungkapkan apapun di dalam tulisan kita gitu ya.
Ya bukan mengatakan bahwa doa harus pendek, tetapi bagaimana kita punya relasi yang cukup baik ya dengan seorang yang kita tulisi suratnya itu gitu ya. Kalau diciptakan dengan pencipta itu punya relasinya. Kalau Yesus dengan Bapaknya pasti punya relasi yang sangat akrab, sangat dekat. Ya bagaimanapun juga tentu akan mengalir saja begitu rupa. Tentu itu juga keterbatasan penulis Injil bahwa Yesus pasti tidak mengungkapkan semuanya juga. Ya untuk mengatakan kepada kita bahwa Ibu bisa menanggapi dengan cara bagaimana saya berelasi dengan yang kita apa pencipta kita gitu ya. Bukan lalu dengan mengatakan pasif tanggap, doa-doa kita pendek, lalu kita harus mengatakan, Romo 2 kalimat aja cukup. Enggak juga. Nah, bagaimana saya merasa bahwa semakin dekat atau tidak dengan Tuhan? Ya kalau kita sudah begitu akrab, mungkin kontemplasi 2 jam aja mungkin begitu nyaman gitu ya. Tapi kalau kita mungkin tidak nyaman, mungkin 15 menit pun udah gatel pantatnya untuk bisa melarikan diri gitu. Waktu saya juga pernah doa di Meluk bersama orang-orang PSE, saya tahu kegelisahan teman-teman juga, teman-teman awam PSE itu. Mereka menunggu kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus karena doa itu pasti selesai. Dan memang hanya 20 menit. Tapi udah membawa kegelisahan yang panjang, ini udah gatel semua gitu ya. Nah, tapi kalau orang menikmati bagaimana dia berdoa dan punya relasi yang cukup akrab dengan orang pribadi yang kita doakan atau pribadi yang kita ajak omong, ya pasti akan mengalami kebetahan gitu ya. Jadi maaf Ibu Frida, apakah saya menjawab atau tidak, tetapi saya merasa bahwa cinta itulah yang membuat bagaimana Yesus merasa akrab dengan Bapaknya. Maka dia Ya, datang ya, semalam-malaman dan berdoa sepanjang waktu. Terima kasih, mohon maaf. Terima ya, kasih Romo Heri. ya, kira-kira begitu ya, Bu Oma Frida ya. Jadi saya teringat kalau orang pacaran ya Romo ya. Iya. Jadi meskipun ndak banyak ngomong gitu, saya dulu berpikir kalau anu itu harus banyak bicara gitu. Tapi ternyata kita ketemu saja tanpa tanpa ada komunikasi yang banyak, tapi kok kerasanya ayem gitu ya. Sudah tenang, sudah merasa apa namanya tercukupi ya. Ya itu karena cinta ya. Ya berarti relasi antara pencipta dan ciptaan itu ya tadi Romo mengatakan ya Romo ya. Nggak tahu Ya. Pak Winardi punya zaman waktu pacaran masih tulis surat nggak gitu kan? Itu 10 Ada dulu Romo. Jadi halaman pun ringan gitu. ya, jadi nulis suratnya enak gitu ya, santai gitu ya. Oke, ya terima kasih Romo. Ada Bu Ani ya nih, mau ini dari Matias Cinere ya. Mau tanya, silakan Bu Ani kalau mau tanya. Enggak sih, saya cuma tadi mau apa namanya guyonan aja. Zaman pacaran lihat gentengnya aja kayaknya udah resep, Pak. Waduh, nah, nanti jangan-jangan kayak gomblo Bu ya, kayak kucing rasa coklat ya. Wah, lebih bahaya itu ya. Ya, Oke, ya, enggak. oke. Gini Romo maksud saya kan, misalnya gini Romo, kan situasi secara ekonomi itu kan memang nggak baik-baik aja ya Romo ya. Ya. Tapi sebagai seorang yang mencoba untuk mengikuti jalannya Padre Pio itu tadi adalah berdoa dan tetap bersuka cita, tapi juga cemas tuh juga mungkin nggak berlebihan walaupun ada. Saya hanya berpikir apa bersuka cita itu artinya ya dari hal kecil kita boleh bangun, masih bernafas, semua disyukuri dari hal-hal yang sederhana itu. Jadi walaupun mungkin kondisi ekonomi kita nggak baik-baik saja tuh, kita masih bersuka cita. Bisa demikian, Romo? Oh, terima kasih Ibu, Bu Ani, Saudari. Bu Ani. Ya. Jawabannya pasti bukan jawaban yang bagus gitu ya. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa bersukacita itu adalah rahmat dari Tuhan. Mungkin dari kita ingin bergembira gitu ya.
Tetapi kalau kita sukacita kan udah apa ya, lepas bebas gitu. Kalau semangat Ignatian kan lepas bebas gitu. Saya nggak merasa yang lain tuh menjadi penting karena saya sudah menemukan dan menangkap sesuatu yang sangat penting. Yaitu misalnya ya bukan misalnya, yaitu Tuhan. Nah, kalau sikap lepas bebas kan seperti itu ya. Saya sudah tidak terkunci lagi dengan hal-hal yang duniawi, saya tidak terkunci lagi dengan hal-hal yang mungkin sedang dihadapi oleh pribadi-pribadi. Ya, sukacita itu sungguh-sungguh rahmat datang dari Tuhan. Makanya Tuhan yang yang menangkap kita gitu ya. Kita memang punya hati yang bebas, yang ikhlas gitu ya, sampai kita menemukan makna lepas bebasnya itu. Dan kita juga misalnya, aduh, mau berdoa jam berapa ya enaknya? Aduh, kok panjang sekali ya rosarionya ya gitu ya. Nah, itu pun kita udah nggak lepas bebas gitu ya. Karena kita masih hitung sana, hitung sini. Apa yang menarik untuk kita, apakah bisa di apa ditunda atau enggak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang lepas bebas itu memang sesuatu yang menarik sehingga kita memang bisa bersuka cita gitu. Ya itu dari unsur manusiawinya. Karena kan kalau Ignatius kenapa ada lepas bebas? Karena di atasnya ada ad maiorem Dei gloriam gitu ya. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Apakah kita selalu menjunjung tinggi demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar? Atau Ibu Teresa, saya senang bertemu dengan orang miskin karena saya menemukan Kristus di dalamnya. Itu kan juga ad maiorem Dei gloriam itu dalam arti tertentu. Ya Ibu Teresa mungkin udah lepas bebas juga, entah kondisi orangnya kayak apa, apakah dari kalangan apa, dan sebagainya. Yang penting dia menemukan Kristus dalam diri orang. Mungkin saya rasa begitu ya Bu Ani ya, karena saya melihat ya memang bersukacita itu bukan kata manusiawi ya, tapi kata-kata yang alkitabiah gitu ya, datang yang memang datang dari atas. Ya, maksud saya gini Romo, saya mengerti maksud Romo, tapi artinya dalam pelaksanaannya gitu, artinya mungkin kita mensyukurinya dari start pagi, misalnya kita masih diizinkan bangun, kemudian sehat, masih dikasih nafas, seperti itu. Artinya bagaimana kita menstimulasi rasa sukacita itu adalah dari rasa syukur, terus kemudian walaupun mungkin yang tadi saya katakan kita sendiri juga bersusah payah untuk mengatasi situasi ekonomi ya Romo yang sifatnya duniawi, tapi kita masih punya sukacita. Jadi apakah cara-cara demikian itu juga memang yang kita harus gali dan kita syukuri lalu kita pupuk lebih dalam gitu loh maksudnya Romo. Saya kira benar apa yang dikatakan Bu Ani, yaitu bahwa sukacita dimulainya dari syukur. Karena kalau kita tidak bersyukur bahwa Tuhan itu terlibat dalam doa saya, Tuhan itu terlibat dalam peristiwa hidup saya, ya bagaimana kita nanti akan menggandengkan roh kita dengan roh Tuhan kan gitu. Kan doa itu kan menggandengkan roh kita dengan roh Tuhan gitu ya. Ya sebetulnya kan pengalaman-pengalaman misalnya kayak Musa itu ketika melihat apinya Tuhan itu kan dia juga sebetulnya di balik ketakutan, rasa takut, tapi kan dia merasa sukacita gitu bertemu dengan Tuhan. Bahkan dia pun ingin sebetulnya membuat sesuatu gitu ya di depan api Tuhan itu. Tapi Tuhan sendiri yang menolak kan itu. Nah itu kan hanya untuk mengatakan bahwa ada sesuatu hubungan yang terjalin setelah kita bersyukur demi bersyukur, akhirnya Tuhan sendiri mewahyukan apa yang ingin diwahyukan Tuhan kepada kita semua, khususnya Ibu Ani gitu ya. Apa sih yang mesti kita harapkan Ya, di Tuhan? Ya, oke. Kira-kira begitu ya Bu Ani ya. Jadi
syukur bisa gitu ya, bisa bersyukur itu bisa menciptakan sukacita ya, mendapat rahmat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fran, tapi Pak Fran tidak mau ngomong sendiri ya Pak Fran. Ini pertanyaannya begini Romo. Bagaimana mengatasi anak-anak yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri? Mereka tidak bisa menyerahkan setiap masalah pada Tuhan. Berarti intinya tidak punya doa ini berarti ya. Kira-kira itu ya. Ya, mungkin bisa dijawab Romo. Bagaimana Ya, mengatasi anak-anak yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri? Mereka tidak bisa menyerahkan setiap masalah pada Tuhan. eh, saya memang sedang mempelajari Gen Z dan juga anak milenium ya, milenial. Ya, memang tidak sederhana di zaman ini karena mereka memang merasa bahwa hidup mereka adalah suatu yang harus di menonjolkan sesuatu, prestasi sesuatu. Jadi mereka ingin mengungkapkan sesuatu, sehingga kadang-kadang kalau tidak bisa mereka menjadi stres gitu ya. Nah, jadi mereka tidak akan melihat Tuhan di balik peristiwa itu. Jadi memang ini masa remaja atau masa anak-anak ini adalah masa kritis dan krisis gitu ya. Kalau orang tua tidak menemani, ya mereka akan jalan sendiri dalam saat krisis dan kritisnya. Kalau orang tua nggak menerima, mungkin juga pertanyaan-pertanyaan kritis mereka, Papa, apakah benar Tuhan itu ada? Ya kita harus sabar menerima tantangan pertanyaan anak-anak itu gitu ya. Jangan tanya aja sama Romo, nggak bisa. Itu memang pertanyaan krisis dan kritis. Mungkin pada waktunya mereka akan mendapatkan jawaban. Tetapi mereka juga harus berani berdialog terus-menerus. Berdialog terus-menerus. Makanya juga bagaimana para rasul menemani Yesus itu kan juga artinya adalah mereka begitu punya kerinduan ketika peristiwa kenaikan Tuhan itu membuat mereka gelisah gitu ya. Mereka rindu kembali bersama-sama dengan Yesus. Walaupun Yesus mengatakan, nanti dari tempat yang atas akan kukirimkan kekuatan dari saya dan Bapa. Nah, itu kan hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa para rasul pun krisis dan kritis gitu ya pada saat ditinggal oleh Yesus. Maka Yesus pun tidak mau meninggalkan mereka. Maka dia mengatakan, aku akan menemani kamu sampai akhir zaman, bahkan kepada orang-orang pengikutnya. Maka juga kalau menghadapi anak-anak ini, jangan ditinggal. Tadi ada cerita dari teman saya, yang seorang ahli hukum di Medan, dia mengatakan, anaknya begitu baik, walaupun dia seorang muslim. Anaknya sangat mengatakan, udah kamu nggak usah main sama teman-temanmu, di rumah saja. Pak, saya mau main ini, nggak usah di rumah saja. Ternyata dia di lantai 2 adalah anak yang sangat begitu aktif berorganisasi melewati online. Dan ternyata dia adalah anggota ISIS. Bapaknya heran karena dia ditangkap waktu mau membom gereja. Anaknya masih muda. Bapaknya mengatakan ini anak baik. Nggak pernah main keluar kok. Ternyata kita lupa. Sekarang ada digital native gitu ya. Pembicaranya adalah digital gitu ya. Nah, kita terheran-heran banyak orang baik kok terdampak dengan hal yang buruk kan gitu seperti itu. Nah, ini masa kritis dan kritis nggak mungkin mengandalkan orang lain, harus orang yang paling dekat anak-anak ini. Ya tentu orang tuanya. Kalau menghadapi masalah anak-anak, ya memang tidak bisa kita kenceng-kencengan ya untuk zaman ini ya, karena anak sekarang nggak bisa dikencengin gitu.
Ya memang harus punya kesepakatan. Supaya bisa kenceng itu hanya karena ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak usah main kenceng-kencengan itu ya. Kayak di sekolah Ya, gitu kan juga. memang berat ya Romo tantangannya untuk anak-anak muda sekarang ya karena Iya. mereka tuh merasa paling tahu sekarang Romo dengan adanya ChatGPT semua ditanyain di sana. Hmm. Bahkan banyak yang apa namanya konseling itu pakai ChatGPT Romo Iya. untuk Makanya, menanyakan masalah mereka sehingga mereka merasa wah sudah semua terselesaikan begitu ya. Bahkan anak saya pun ngomong gini, Pak kalau ada ini itu berarti sakit ini Pak gitu. Saya bilang wah kamu hebat ya lebih hebat dari dokter berarti. Jadi ya itulah anak-anak sekarang Romo. Memang mereka memakai akal budi itu lebih tinggi daripada apa ya merasa pasti. ada kekuatan yang dari Tuhan gitu ya. Jadi itu tantangannya kita semua ya ini ya. Nah ini mungkin masalah anak-anak ini Bu Yunita mungkin yang punya anak-anak ini mungkin mau Nambahin boleh menambahi ya, atau Pak? Nambahin boleh sharing aja sedikit. Baru-baru ini terjadi oh pada boleh kami, ya, baru terjadi pada kami. ya Artinya kita ya cukup bisa bicara satu sama lain dengan anak-anak dengan baik. Tetapi pada saat kita kencengin, kata Romo tadi, kita kencengin, dia 1 minggu tidak say hello dengan saya. Padahal kita cukup dekat. Jadi memang walaupun istilahnya kita cukup dekat dan dia juga mungkin tidak terpapar zaman kecilnya dengan screen time itu tadi, tapi karena dalam perjalanan hidupnya sekarang juga mengenal HP dan sebagainya itu, dan kita mencoba untuk ada satu yang lebih saya keraskan pada saat itu, saya juga mengalami 1 minggu dia tidak say hello kepada saya. Untung detik terakhirnya adalah pada saat dia ulang tahun dan saya tanya, kamu baik-baik saja kah? Kamu sehat aja kah? Gitu, baru dia jawab. Itu kami alami. Jadi memang maksud saya perkembangan itu demikian apa ya, berbeda. Walaupun kami dari kecil memang cukup dekat. Apa-apa kita bahkan sampai dia pacaran, dia mau menikah pun kami cukup bisa ngobrol gitu loh. Tapi pada saat dikencengin seperti Romo katakan tadi, anak-anak sekarang nggak bisa dikencengin, dia bukan anak sekarang. Tapi karena dia juga mengalami HP yang juga mungkin mempengaruhi kehidupannya, itu saya alami. Tapi kami sekarang sudah baik-baik saja. Tapi artinya apa yang dikatakan Romo, saya pun mengalami baru saja 1 bulan yang lalu. Sharing ya aja boleh ya Romo, ya sharing terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Pasti. Ya. Ya, puji Tuhan kalau sudah bisa apa ya hubungannya membaik ya. Dan ya itulah apa ya, dinamika ya anak muda sekarang. Iya. Oke, mungkin karena melihat teman-temannya banyak juga ya. Oke, Yunita mungkin Bu Yunita atau Ibu Yunita nih biasanya yang punya anak-anak juga ini. Gimana mungkin tanggapannya ini? Nah, Hah? ini. Ya, selamat malam Bung Heri. Ya, Selamat malam. ya, selamat malam Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak kompeten sih Pak Winardi buat karena untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang yang terutama anak saya masih kecil juga saya masih masih berjuang ya karena mereka seperti tadi kata Romo kan mereka nggak bisa dikerasin gitu karena emang harus butuh apa cara pendekatan personal yang ini dan itu memang harus berbicara heart to heart sih. Jadi kalau saya pakai caranya ngomongnya, jadi maksudnya pakai pertanyaan reflektif kalau saya. Misalnya eh, kalau misalnya dia nggak bersyukur gitu kan, misalnya makan pilih-pilih, saya bilang kamu masih beruntung, saya bilang kamu masih dipelihara Tuhan. Coba kamu lihat orang lain, mereka bahkan nggak punya makanan yang bisa dipilih, makanya buat dimakan, saya bilang gitu. Dia mungkin untuk saat ini mungkin masih masih belum masih tetap milih-milih makan juga tapi saya ketika tiap kali dia apa mulai pilih-pilih makanan saya bilang saya ingatin lagi gitu kan ya semoga aja dengan pengulangan gitu kan dia jadi apa lama-lama mungkin akan berpikir gitu kan dalam dalam hatinya dan memang tidak mudah sih Romo maksudnya beda generasi beda cara penanganan dan itu memang
harus apa personal sih dan tidak mudah gitu. Kemudian eh saya mau menanggapi yang lain ya Romo mengenai topik malam ini. Kebetulan kan topik malam ini doa itu kan juga akan dibahas ya untuk bacaan minggu ini ya mengenai doa yang tidak jemu-jemu gitu kan. Terima kasih Mas Romo diingatkan ya. Terutama saya menggarisbawahi mengenai kata-kata ya kalau kita nggak bisa dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak mencintai Tuhan Yesus, masa kita nggak mau dekat dengan Tuhan gitu Mas ya. Bagaimana kita bisa bilang kalau kita mencintai Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Saya merasa kehidupan doa saya juga, mas saya kadang juga up and down sih, kalau boleh jujur. Jadi emang ini PR bagi saya mengenai doa ini ya, relasi dengan Tuhan itu ya tidak hanya mungkin kita baca kitab suci, tidak mungkin hanya kita ikut komunitas melayani. Saya lakukan semua udah. Tapi kalau untuk doa itu PR saya sampai saat ini gitu kan. Doa itu malah kayak makin lama itu makin saya kesampingkan. Jadi maksudnya frekuensinya jadi lebih sedikit. Kedalamannya mungkin juga nggak dalam-dalam banget. Ini jadi PR sih. Jadi kadang kesibukan gitu kan, kemudian banyaknya pelayanan, kayak jadi hektik sendiri gitu kan. Eh, jadi saya mengenyampingkan doa itu gitu. Itu ini jadi PR sih. Maksudnya terima kasih Romo sudah diingatkan lagi ketika doa itu selama ini saya tuh lebih banyak berbicara gitu kan, bukan kayak tadi kata Romo harusnya jadi pasif gitu kan, harusnya banyak dengerin bukan banyak ngomong. Kalau saya malah banyak ngomong. Jadi benar diingatkan maksudnya ya kalau kamu ngomong terus Yunita, kapan kamu dengerin gitu? Kapan kamu tahu apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Ya, saya rasa itu saja Pak Winardi yang bisa saya sampaikan. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih ya. Jadi memang anak sekarang ini sama dengan tadi yang Romo bilang ya, ada sekuler ya Romo ya. Jadi artinya semakin orang ini semakin lama semakin jauh ya dari Tuhan karena urusan materialisme ini ya Romo ya. Baik itu yang berupa macam-macam lah ya. HP juga termasuk tadi yang Romo katakan sekuler ya. Mungkin ada satu trik ya buat kita semua Romo. Apa yang harus kita lakukan kalau kita saja ya Romo. Saya tidak ngomong anak-anak lagi ya. Tapi kalau sekiranya kita tuh semakin arahnya ini semakin sekuler gitu. Jadi semakin menjauh gitu ya. Tadi mungkin kita alami bersama ya. Banyak dari kita yang mungkin karena kesibukan, karena ekonomi yang harus kita cukupi, akhirnya kita mencari itu hal yang sekuler akhirnya, bukan ke rohani ya, nggak bisa lepas bebas begitu. Kalau orang ngomong, wah enak Romo Heri, nggak usah mikirkan ya. Tetapi saya percaya Romo Heri punya salib yang berbeda ya dengan kami begitu. Nah, kira-kira tip apa Romo? Ini terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan malam ini Romo. Pertama-tama, mohon maaf kalau mungkin tidak menjawab tidak terlalu baik. Pertama-tama, kita memang harus punya, kalau Ignatius mengatakan dalam doa itu harus punya niat, Tekad ya Romo. niat. Jadi Niat ya. Oke. besok besok tuh sudah dipersiapkan malam harinya untuk besok gitu ya. Oke, oke, ya. Besok saya berniat apa gitu ya. Nah, kalau sudah punya niat apa, niat baik, tentu pasti akan butuh dukungan gitu ya, doa dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk mengatakan dengan niat itu, maka kita dituntun untuk melihat lebih jauh dari peristiwa yang terjadi pada saat niat itu dijalankan. Makanya nanti kalau saya melihat bahwa kalau saya pengalaman di SMA De Brito kan bahwa the finding God in all things ya, menemukan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini Ya, kan tidak mudah kalau kita tidak punya niat dari saat kita malam hari dan bangun tidur bahwa oh iya saya punya niat, saya mau memaafkan mama saya gitu ya. Itu kan sebuah niat. Nah, itu juga kalau ya, ya. sebuah niat pasti sebuah doa gitu.
Nah, seringkali kita bangun langsung yang dilihat adalah HP-nya gitu ya. Tapi bukan mau mengatakan saya ingat niat malam ini saya harus berbuat apa-apa untuk hari ini. Maka setiap hari akan menjadi sesuatu yang seperti Ibu Teresa menjadikan bahwa dia menemukan Tuhan di mana-mana gitu ya. Finding God in all things. Ya, Nah, ini yang tantangan yang tidak mudah itu karena sering kali kita tidak punya niat sejak malam hari. Kita tahu oke. pemeriksaan batin, tapi apakah kita membangun niat untuk besok harinya? Oke. Nah, kita Ya, terima merasa kasih, bahwa Romo. terlepas Ya, hari demi hari itu kayaknya sepertinya terlepas gitu ya. ya. Berarti tip kecil ya dari Romo. Jadi mungkin mulai malam ini nanti sebelum kita tidur kita memikirkan apa yang akan kita buat ya niat untuk besok ya. Sehingga Ya, besok kita juga bisa kontemplasikan, doakan juga gitu ya Romo ya. Sehingga bisa semakin mencintai ya, semakin dekat dengan Yesus ini ya. Oke, terima kasih Romo Heri karena malam ini kami diajari banyak hal ya, khususnya tentang doa. Ternyata ya doa itu adalah hubungan yang erat ya antara pencipta dan ciptaan. Ya, yang sehingga kita menjadi semakin dekat ya. Bahkan kalau Ibu Teresa tadi mengatakan dia melihat Yesus di dalam orang-orang miskin ya, yang itu yang sulit juga bagi kita untuk meneladani Bunda Teresa ya. Saya melihat anak-anak yang nakal ini, waduh kayak nakal gitu ya. Lari sana, lari sini, tidak mendengarkan. Saya merasa di mana Yesus itu. Jadi ya terkadang memang sulit ya. Tetapi dengan cinta yang tadi Romo sebutkan, mungkin dengan doa kontemplatif, semakin hari kita menemukan ya, meskipun apa ya orang itu ya bencekno gitu ya, menyebalkan dan sebagainya. Ya, kira-kira itu ya Romo. Terima kasih Romo Heri. Kita semoga kita semua bisa menjadi ya seperti Ibu Teresa ya, menjadi cahaya ya di tengah kegelapan yang kita alami saat ini. Eh, kita mau dengarkan lagu Come Be My Light ya sebelum kita akhiri malam hari ini. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose?